Ledakan, ledakan. Satu persatu, Diablo terbang melintasi langit berbintang. Senjata mereka tidak hanya ditempa oleh Fan Yezi, tetapi juga diresapi dengan energi. Oleh karena itu, kapal perang musuh meledak di bawah serangan gabungan mereka. Dalam waktu singkat, puluhan kapal perang telah dihancurkan. Pada tingkat ini, ribuan kapal perang tidak cukup untuk mereka hancurkan. Tentu saja, sisi Kaisar Iblis Langit tidak bisa dianggap enteng, mereka juga tidak akan menjulurkan kepala untuk dibunuh orang lain. Mereka pulih dari kepanikan sesaat pada waktunya, dan kemudian melihat kapal perang membuka kabin mereka satu demi satu, dan tentara Iblis Langit yang bersenjata lengkap keluar. Kekuatan mereka kurang. Mereka tidak terpengaruh oleh kompresi ruang, karena mereka mengenakan harta pertahanan. Hanya saja, jumlahnya sangat banyak. Semua orang pasti tahu bahwa kapal perang tingkat tinggi dapat menampung banyak makhluk. Di pihak Kaisar Iblis Langit, ada ratusan ribu orang yang bersembunyi di setiap kapal perang. Ketika mereka muncul dan berbaris rapi, pemandangannya bahkan lebih mengejutkan daripada sekte sepanjang masa. Kami dalam masalah. Ye Xingchen, yang awalnya cukup bersemangat, langsung mengerutkan kening saat melihat formasi besar musuh. Pada saat yang sama, dia mulai mempertimbangkan apakah dia harus mundur secara strategis. Night King bukan lagi Night King yang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Ketika ada perbedaan besar antara musuh dan dirinya sendiri, dia lebih rela mengakui kekalahan secara terbuka, daripada membiarkan sesama anggota sekte dan bawahannya melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Ye Xingchen ingin mundur. Tetapi, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya tidak mau mundur. Terlebih lagi, ketika mereka melihat semakin banyak tentara iblis langit muncul, kegembiraan di mata mereka semakin kuat. Ao, Su Xiaomo mengangkat kepalanya dan menjerit aneh, lalu menjilat bibirnya dengan lidahnya dan berkata, darahku benar-benar terbakar. Kaisar Iblis Langit memelihara serigala. Jun Changqiao memelihara anjing. Jangan salah paham, itu bukan untuk mempermalukan murid-murid sekte sepanjang masa, tapi teriakan aneh Su mulut besar terlalu mirip gonggongan anjing. Ye Xingchen terdiam. Apakah mereka tidak menyadari bahwa musuh memiliki terlalu banyak pasukan? Saudara muda Ye. Pada saat ini, Xiao Ziji, yang seperti tank berat, terbang mendekat, memegang perisai cahaya mengalir di depannya, dan berkata, bersama kami di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Terharu, dia ingin menangis. Suasana hati Ye Xingchen saat ini. Jangan buang waktu, ayo mundur. Ye Xingchen baru saja membuka mulutnya ketika dia tiba-tiba melebarkan matanya. Ini karena Xiao Ziji yang berada di depannya telah mengangkat peluncur RPG-nya. Bukannya mereka belum pernah melihat senjata api seperti itu sebelumnya, jadi mengapa Night Emperor membuat keributan seperti itu? Ini karena Xiao Ziji mengangkat peluncur roket dan meletakkan tangannya di atasnya. Itu melepaskan cahaya cemerlang dan perlahan menyatu ke dalam peluncur roket. Apakah kamu, Boom? Ye Xingchen baru saja akan bertanya kapan peluru meriam terbang keluar dari meriam. Suara itu sangat keras sehingga memecahkan gendang telinganya dan mengguncang pikirannya. Pada saat yang sama, ekspresi wajahnya berangsur-angsur menegang dan dia tercengang. Eselon atas Night King Alliance semuanya tertegun. Di bidang penglihatannya, bola meriam yang sepertinya telah melewati kehampaan dan mencapai tujuannya langsung meledak di kerumunan musuh. Pertama, itu bersinar dengan kilau yang menyilaukan, dan kemudian meledakkan lubang besar sekitar 10.000 kaki di alam semesta di sana. Kapal perang dan tentara. Pada saat itu, mereka semua pergi. Ini, Ye Xingchen memegangi kepalanya. Dia telah melihat banyak peluncur roket dengan area kerusakan yang luas di alam bawah sebelumnya, tetapi mereka masih berada di alam bawah. Sekarang dia berada di alam atas alam semesta, itu bisa menghasilkan kekuatan yang begitu besar. Mungkinkah itu model yang berbeda? Tidak, itu bahkan dibeli di alam bawah. Kekuatan seperti itu datang dari kekuatan suara surgawi. Atribut dari tanah kehidupan abadi ini dapat digunakan sebagai energi untuk menggerakkan seni bela diri, dan juga dapat digunakan sebagai energi untuk beberapa perangkat khusus. Sebagai contoh, ledakan. Di langit berbintang yang jauh, Meisha yang beberapa kali lebih besar dari Diablo mengumpulkan senjata yang diselimuti kekuatan suara surgawi dan menyerbu ke kerumunan musuh seperti Dewa Kematian. Betul sekali. Dawn Sky, pembunuh iblis. Operator, kepala pilot Meisha dari sekte sepanjang masa, Jing Jiu. Suara mendesing. Dawn Sky bergegas ke kerumunan dan menebas dengan pedangnya. Sejumlah besar tentara Sky Demon terbunuh di tempat. Adegan itu sangat memuaskan. Ye Xingchen menoleh dengan susah payah dan menatap sesama anggota sekte yang telah bergegas ke medan perang.
Dia melihat mereka mengumpulkan atribut yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan membunuh musuh dengan cara mendominasi. Ekspresinya menjadi semakin menarik. Menghitung waktu. Baru setahun dia pergi mencari obat untuk mencegah keguguran. Tapi kenapa rasanya seperti, waktu telah berubah, ketika dia bertemu sesama anggota sekte lagi. Betul sekali, Pak, waktu benar-benar telah berubah. Meskipun hanya 300 hari singkat telah berlalu, sekte sepanjang masa telah sepenuhnya terlahir kembali dan telah menguasai penggunaan kekuatan suara surgawi. Yang lainnya masih mencari jalan menuju kehidupan kekal, tetapi mereka sudah dapat mendengarkan suara surgawi. Yang lain masih mencari rahasia surga, tapi mereka sudah menguasai kekuatan tanah kehidupan kekal. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana kita akan bermain? Minggir. Saat para murid sekte sepanjang masa membunuh musuh, suara Zen Dejun ditransmisikan ke telinga semua orang melalui pengeras suara. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seketika, semua orang memberi jalan. Zen Dejun, yang berada di Eternal, memutar rolet di tangannya. Ekspresinya secara bertahap menjadi ganas. KKK. Kabin atas perlahan terbuka, dan sebuah meriam super besar menonjol keluar. Swoosh. Swoosh. Melihat ini, para murid dari kapal perang lainnya bergegas ke kabin independen dan meletakkan tangan mereka di garis susunan. Dengung-dengung. Kapal perang dipenuhi dengan kekuatan suara surgawi dan terhubung satu sama lain. Akhirnya, mereka semua bergegas ke Eternal dan berkumpul di atas meriam super besar. Bip bip bip. Sebuah suara datang dari kokpit. Penatua Zen, kata sangguan Sinyao, benteng ion, penyimpanan energi selesai. Zen Dejun dengan cepat berjalan ke posisi dekat jendela dan meletakkan satu tangan di tombol merah. Ekspresi dan gerakan tubuhnya sangat gila saat dia berteriak, seni. Berasal dari ledakan. Petik 2. Dia menekannya tanpa ragu-ragu. Boom dalam sekejap, area tempat berkumpulnya sejumlah besar tentara musuh dan kapal perang diwarnai secerah siang hari. Riak energi melonjak ke segala arah seperti gelombang badai. Elder Zen, Anda menggunakan Ion Fortress begitu cepat. Jun Changqiao memegang pedang suci Suanyuan di satu tangan dan kepala Raja Duola di tangan lainnya. Melihat cahaya menyilaukan naik, senyum perlahan muncul di wajahnya. Kepala, yang kedua dari 8 divisi naga langit sudah mati. Apalagi itu, Anda baru menyelesaikan setengah bab dan Anda mengatakan itu tidak berguna. Anda mungkin juga memanfaatkan fakta bahwa wilayah Anda tidak cukup tinggi dan Anda tidak dapat menontonnya secara pribadi. Setidaknya Anda bisa menghemat uang untuk tim manga. Faktanya, ketika Jun Changqiao memperoleh pedang surgawi Suanyuan dan menandatangani kontrak seumur hidup dengan Si Jingxuan, bawahan Kaisar Iblis Langit yang cakap ini sudah dijatuhi hukuman mati. Belum lagi dia baru saja memahami kekuatan suara surgawi. Adegan beralih ke area ledakan. Bagian dari langit berbintang itu dibom menjadi keadaan yang mengerikan. Lubang yang penyok ratusan kali lebih besar daripada yang ada di peluncur roket. Jutaan tentara dan ratusan kapal perang yang semula ada semuanya hilang. Pada saat ini, seseorang akan bertanya. Dengan kekuatan sebesar itu, para murid sekte sepanjang masa baik-baik saja. Mereka baik-baik saja. Mereka sangat aman. Bahkan Dawn Sky, yang paling dekat dengan area ledakan, tidak terluka setelah mengalami gelombang kejut. Ini adalah penggunaan lain dari suara surgawi. Itu benar-benar adil dan tidak memihak, dan tidak akan pernah melukai rekan satu tim secara tidak sengaja. Di bawah serangan murid sekte sepanjang masa, jutaan tentara dan kapal perang iblis surgawi direduksi menjadi ketiadaan. Ye Xingchen melihat ini dan memeluk kepalanya lebih erat. Pada saat ini, dia berharap dia bisa berteriak ke layar, kekuatan macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Sekte sepanjang masa telah menggunakan kekuatan musik abadi. Hanya Kaisar Malam yang disimpan dalam kegelapan. Itu menyedihkan, patut disesalkan, dan layak untuk dirayakan. Tentu saja, benteng zaman menembak, dan kehancuran yang ditimbulkannya mengejutkan tentara iblis surgawi yang tersisa. Mata mereka dipenuhi ketakutan, dan rambut mereka berdiri tegak. Terutama Raja Dolce, yang telah dibunuh oleh Jun Changqiao. Tanpa tulang punggung di medan perang, dan diintimidasi oleh kekuatan yang kuat, moral bawahan Kaisar Iblis Surgawi sangat berkurang. Membunuh. Membunuh. Para murid sekte sepanjang masa memiliki semangat yang tinggi, dan tangisan pertempuran yang memekakkan telinga dapat terdengar di mana-mana. Musuh lemah, dan mereka kuat. Kesenjangan antara kedua belah pihak benar-benar melebar pada saat ini. Dalam keadaan normal, tentara iblis surgawi pasti akan memilih untuk mundur ketika komandan mereka pergi. Namun, tidak ada dari mereka yang melarikan diri, dan mereka terus menghadapi sekte sepanjang masa.
Ini adalah tentara yang disiplin dan terorganisir. Tanpa perintah atasan mereka, mereka tidak akan pernah melarikan diri pada menit terakhir. Profesional, layak dihormati. Sayangnya, mereka berperang melawan sekte sepanjang masa, yang mewakili keadilan. Perilaku semacam ini tidak lebih dari perlawanan keras kepala. Bunuh mereka semua, Jun Changqiao memerintahkan dengan dingin. Mereka semua adalah antek kaisar iblis surgawi. Dilihat dari tatapan ganas dan aura jahat mereka, mereka pasti orang jahat. Membunuh mereka akan menguntungkan alam semesta atas. Gou Sheng tidak pernah berbelas kasihan kepada musuh-musuhnya, dan dia tidak takut dikritik oleh orang lain. Membunuh. Para murid sekte sepanjang masa, yang mengoperasikan mesia kelas atas dan mengenakan peralatan yang sangat baik, menyerang ke depan dengan niat membunuh. Wosh wosh. Wosh wosh wosh. The Heaven Crossing Palm Print, Seven Mysterious Sunglaw Break, dan seni bela diri lainnya diresapi dengan kekuatan musik surgawi, menyebabkan mereka meletus dengan kecakapan pertempuran yang lebih kuat. Dari sana, mereka menuai kehidupan lagi dan lagi. Pertempuran hanya berlangsung selama 2 jam. Ketika alam semesta yang runtuh berangsur-angsur stabil, ribuan kapal perang di sisi Kaisar Iblis Surgawi semuanya hancur, dan para prajurit semuanya berubah menjadi mayat. Ye Xingchen mengepalkan tinjunya. Anggota Night King Alliance semuanya tercengang. Mereka tidak akan pernah melupakan kekuatan tempur menakutkan yang ditampilkan oleh para murid sekte sepanjang masa, mereka juga tidak akan melupakan atribut mereka yang sangat unik dan aneh. Swiss, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya menarik kembali efek teks mereka dan melayang di dekat Ye Xingchen dengan senyum cerah di wajah mereka. Kaisar malam hilang. Mereka sama-sama gugup. Sekarang dia baik-baik saja, dia secara alami merasa lega. Terima kasih. Ye Xingchen tersenyum. Senyum ini sama cemerlangnya, tanpa pengekangan, dan datang dari hatinya. Pada saat yang paling berbahaya, ada begitu banyak rekan murid yang datang untuk membantunya. Ini benar-benar membuatnya meneteskan air mata. Adapun masa depan, omong kosong. Bahkan jika aku, Ye Xingchen, mati di luar, atau melompat dari tebing, aku tidak akan pernah meninggalkan sekte sepanjang masa. Bendera yang dikibarkan mengkhawatirkan. Hitung korban dan bersihkan medan perang. Kata Jun Changqiao. Iya, beberapa murid bertanggung jawab untuk menghitung, sementara yang lain bertanggung jawab untuk menjarah. Bahkan pecahan kapal perang yang mengambang di luar angkasa dikumpulkan. Sistem tidak bisa berkata-kata. Setiap kali ada pertempuran, kapan sekte sepanjang masa pernah menderita korban? Hitung pantatku. Petik 2. Seperti yang diharapkan. Itu benar. Sekte sepanjang masa tidak pernah menderita korban, hanya Max yang rusak. Adapun Dawn Sky, itu baik-baik saja dan tampil baik dalam pertempuran. Situasi seperti ini di mana tidak ada yang tewas dalam pertempuran adalah pengaturan paling ceroboh dalam sejarah. Xing Chen. Jun Changqiao berkata dengan suara rendah, apakah kamu diculik oleh Night King Alliance? Kepala keluarga. Ye Xingchen berkata, murid tidak diculik oleh Night King Alliance. Jun Changqiao melihat bahwa dia masih sangat dekat dengan anggota Night King Alliance, jadi dia mentransmisikan suaranya. Jika kamu diculik, kedipkan padaku. Ye Xingchen tidak bisa berkata-kata. Patriark, murid sekarang adalah pemimpin Night King Alliance. Apa? Mata Jun Changqiao melebar. Beberapa hal sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Patriark, tolong bawa mereka ke dunia abadi dan dengarkan penjelasan murid. Kata Ye Xingchen. Oke. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan menerima semua anggota Night King Alliance. Armada abadi, mekanisme, murid sekte, dan seniman bela diri semuanya kembali ke dunia abadi. Bagian alam semesta ini berangsur-angsur kembali normal. Namun, ruang terkoyak, dan mayat tentara iblis surgawi ada di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Jun Changqiao tidak kembali, tetapi berbalik seperti semula. Zhang San masih bertarung dengan avatar Kaisar Iblis Surgawi, dan dia bisa mengambil kesempatan untuk menghabisinya. Kali ini, membunuh sejumlah besar bawahan Kaisar Iblis Surgawi sama saja dengan menyatakan perang terhadapnya, jadi jika ada kesempatan bagus, dia secara alami akan menimbulkan kerusakan parah, bahkan jika itu hanya avatar. Namun, ketika dia tiba di tempat kejadian, keduanya pergi. Penyok yang disebabkan oleh ledakan besar masih ada di langit berbintang. Binasa bersama. Jun Changqiao mengerutkan kening. Wosh, tiba-tiba, dalam kehampaan yang hancur, Zhang San terbang dengan canggung, lalu membungkuk dan bernapas dengan cepat. Itu sudah dekat, itu sudah dekat. Baru saja, dia menggunakan kekuatan supernatural yang disebut penghancuran penindasan hukum. Titik.
Keterampilan bela diri semacam ini adalah contoh klasik melukai musuh dengan biaya 800. Dia hampir mati. Huf, huf. Zhang San terengah-engah, wajahnya sedikit pucat. Pada saat ini, dia perlahan mengangkat tangannya, karena Jun Changqiao muncul di belakangnya, pedang surgawi Suanyuan yang berlumuran darah Raja Duola sudah ada di lehernya. Jun Patriark, Zhang San berkata dengan wajah pahit. Teman harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Maaf. Jun Changqiao berkata, aku tidak mengenalmu. Zhang San tidak bisa berkata-kata. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, di mana Kaisar Iblis Surgawi. Dia melarikan diri. Zhang San tidak membunuh avatar itu, sehingga bisa melarikan diri dalam ledakan besar. Siapa Anda? Jun Changqiao sangat prihatin dengan identitas orang ini. Tepatnya, dia sangat prihatin dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Seorang pria dari Jianghu. Bang, Jun Changqiao meninju wajah Zhang San dan memarahi, apakah kamu akan bermain Jianghu lagi? Tidak, benar-benar tidak. Zhang San menutupi wajahnya dan berkata, saya telah mengembara di dunia sepanjang hidup saya. Saya memang pria Jianghu yang tidak memiliki sekte. Oke, Jun Changqiao meletakkan tangannya di bahunya dan berkata dengan wajah dingin, karena kamu sangat tidak kooperatif, jangan salahkan aku karena kejam. Wosh, keduanya menghilang ke udara tipis dan bergabung ke dunia abadi. Sekte sepanjang masa. Ketika Ye Xingchen diteleportasi, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke ruang pengobatan dan berhenti di halaman yang elegan. Berderit, pintu didorong terbuka, dan Jie Lingyao berdiri di depan pintu. Karena janin ditekan, meskipun dia telah selama lebih dari 10 tahun, perutnya tidak pernah menonjol. Dia tidak berbeda dari orang normal. Faktanya, janin telah ditekan bahkan sebelum mulai berkembang. Jika tidak bisa diobati, itu akan sama bahkan setelah 1000 atau 10.000 tahun. Ye Xingchen berbicara dengan susah payah. Aku sudah memikirkannya. Jie Lingyao berkata, itu hanya kesalahpahaman di antara kita. Ye Xingchen tercengang. Dia ingin membunuhnya dalam perang suci alam semesta. Mengapa dia tiba-tiba memikirkannya? Mungkinkah Patriark telah mencoba mengubah pikirannya saat dia pergi? Tentu saja, Gou Sheng akan datang untuk menjelaskan kepada muridnya kapanpun dia punya waktu. Secara khusus, dia sering mengatakan bahwa dendam antara dia dan dia tidak boleh melibatkan anak itu karena anak itu tidak bersalah. Aku sudah memikirkannya. Jie Lingyao berkata, tolong biarkan aku meninggalkan sekte sepanjang masa. Hati Jun Changqiao sakit. Wanita ini tidak memikirkannya. Dia hanya ingin mencari alasan untuk pergi. Maaf. Ye Xingchen berkata, kamu tidak bisa pergi. Jie Lingyao tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan berkata dengan amarah di matanya, saya sudah berkompromi. Kenapa kamu tidak bisa membiarkan aku pergi? Karena, Ye Xingchen berteriak, kamu adalah wanitaku. Di luar halaman, Su Xiaomo menguping dan berkata dengan tidak percaya, apakah saya salah dengar? Kamu tidak salah dengar, kata Penatua Wei. Su Xiaomo berkata dengan terkejut, apakah saudara muda Ye marah? Itukah sebabnya dia tiba-tiba menjadi begitu berani? Anda adalah wanita Ye Xingchen. Sejujurnya, kalimat ini sangat tebal. Faktanya, jika Su Xiaomo yang mengatakan ini, semua orang akan merasa bahwa mereka telah diberi makan makanan anjing lagi. Tetapi ketika itu datang dari Ye Xingchen yang sombong dan sombong, itu benar-benar, matahari terbit dari barat. Ini tidak berani. Penatua Wei membantah dan memiliki pendapatnya sendiri. Ini adalah kedewasaan seorang pria, tanggung jawab seorang pria. Su Xiaomo mendengar ini dan kagum. Penatua Wei memang seorang santo cinta. Kata-katanya sangat filosofis. Jalannya masih panjang. Kembali ke Ye Xingchen. Dia berdiri di halaman dengan ekspresi serius yang luar biasa di wajahnya. Dia tidak bercanda ketika mengatakan itu. Aura CEO yang sangat mendominasi ini langsung mengejutkan Jie Lingyao. Air mata sebening kristal mengalir di pipinya dan memercik ke lantai. Ini rumahku, dan juga rumahmu. Aku tidak akan mengizinkanmu pergi, kata Ye Xingchen. Luar biasa. Su Xiaomo mengacungkan jempolnya. Penatua Wei tersenyum. Murid sekte yang paling keras kepala akhirnya berubah. Dia sangat senang. Tetes, tetes. Air mata Jie Lingyao jatuh lebih cepat. Tidak ada yang tahu bahwa belum lama ini, ketika dia berada di sekte sepanjang masa, dia tiba-tiba menerima banyak kenangan aneh dari udara tipis. Kenangan ini datang dari Lingyao sejak lama. Tidak ada proses budidaya seni bela diri, juga tidak ada hal-hal yang rumit. Itu semua adalah potongan-potongan waktunya dengan Night King. Tampaknya sengaja disaring, hanya menyisakan pemandangan hangat. Pelan-pelan, Jie Lingyao mengerti segalanya. Jadi identitas aslinya adalah Lingyao,
seorang wanita yang telah mengikuti dan mengagumi Night King sejak lama. Apakah kamu bodoh? Jie Lingyao berkata dalam hatinya. Pria egois itu bahkan tidak menatap matamu sampai dia meninggal. Mengapa Anda terus memikirkannya? Mengapa Anda mengorbankan hidup Anda untuknya? Mungkin karena ingatan akan kehidupan masa lalunya, mentalitas Jie Lingyao berubah. Dia tidak lagi membenci Ye Xingchen dan memutuskan untuk meninggalkan sekte sepanjang masa. Lingyao, Permaisuri Lingyao, Jie Lingyao, meskipun mereka memiliki ingatan yang sama, mereka sudah bisa dianggap sebagai makhluk hidup dengan pikiran mandiri. Lingyao adalah kombinasi dari keduanya. Dia tergila-gila dengan Night King. Jie Lingyao, yang telah mewarisi setengah dari jiwanya, mengomentari kebodohannya dari sudut pandang seorang pengamat. Karena dia tidak bisa memilikinya, tidak perlu memaksanya. Berangkat, itu adalah pilihan terbaik. Jie Lingyao tidak hanya berpikir begitu, tetapi dia juga melakukannya. Namun, yang tidak dia duga adalah ketika dia memutuskan untuk melepaskan kebenciannya dan memilih untuk pergi, orang itu bersikeras membuatnya tinggal dan bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu. Itu pada saat itu, meskipun dia adalah makhluk mandiri dengan pikiran mandiri, dia memiliki misi dari reinkarnasi hingga kelahirannya. Misi itu adalah untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa dilakukan Lingyao. Wah, saat itu, Ye Xingchen melangkah mendekat dan menarik Jie Lingyao ke dalam pelukannya. Dengan tatapan tegas, dia berkata, ketika pemimpin sekte kembali, kita akan mengadakan pernikahan. Sangat kuat, sangat mendominasi. Saya yakin, Su Xiaomo kagum padanya. Sepertinya, kata Tetua Wei sambil tersenyum, bahwa sekte sepanjang masa akan mengadakan pernikahan. Mulut Su Xiaomo bergerak-gerak. Sebagai murid dengan kecerdasan paling emosional, dia adalah orang pertama yang bertunangan. Tapi dia akan dilampaui oleh Ye Xingchen dalam hal pernikahan. Apa? Ketika Jun Changqiao kembali ke sekte, dia terkejut. Kamu akan menikah. Itu terlalu mendadak. Dia tertangkap basah. Iya. Ye Xingchen berkata dengan nada tegas, aku ingin menikahi Jie Lingyao. Setelah mendapatkan kembali ingatan tentang kehidupan sebelumnya, dia telah belajar dari pengalaman yang menyakitkan. Di masa depan, dia harus mengembangkan seni bela diri, keluarga, dan cinta. Apakah Anda yakin? Saya yakin. Apakah dia akan setuju? Saya memiliki keputusan akhir. Melihat bahwa muridnya tampaknya dirasuki oleh CEO yang mendominasi, Jun Changqiao segera memutuskan. Baiklah, kalau begitu mari kita pilih hari yang baik untuk mengadakan pernikahan. Pada hari yang sama, sekte sepanjang masa sibuk. Pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup. Mereka tidak bisa ceroboh, jadi semua orang sangat serius dengan pengaturannya. Aku mengerti. Jun Changqiao berkata, pada hari pernikahan, kendarai Dawn Sky dan bawa Ye Xingchen untuk menjemput pengantin wanita. Orang lain menggunakan mobil pengantin atau kursi sedan. Sekte sepanjang masa mengendarai Gundam, jadi hierarkinya langsung berbeda. Bagaimana saya harus berbicara tentang mas kawin? Duduk di ruang kerja, Jun Changqiao mulai berjuang dengan masalah ini. Jian Guixu dan Gu Tianxing, yang berada di dunia abadi, harus diberitahu. Mereka tidak akan senang jika mereka tidak mendapatkan cukup. Adapun yang lainnya. Yang lain mengacu pada seluruh alam semesta atas. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam situasi ini, bahkan jika kita mengirim undangan, tidak ada yang akan datang. Kita hanya bisa membuatnya sederhana untuk saat ini. Kaisar Iblis Surgawi mendatangkan malapetaka di alam semesta atas, jadi pesawat-pesawat besar pasti tidak ingin hadir. Terlebih lagi, dengan reputasi sekte sepanjang masa saat ini, mereka mungkin tidak membawa cukup uang untuk menghadiri pernikahan. Pada akhirnya, Jun Changqiao membuat keputusan. Pernikahan Ye Xingchen dan Jie Lingyao terbatas pada dunia abadi. Berbagai ras dan kekuatan bisa datang sesuka mereka. Kapan pernikahan kita akan dibuat-buat? Rose of Flowers bertanya. Jangan khawatir. Jun Changqiao berkata, ketika saya mendominasi alam semesta atas. Faktanya, Gou Sheng punya banyak waktu sekarang. Tidak masalah untuk menebus pernikahan, tetapi dia tidak melakukannya pada akhirnya. Dia sedang menunggu lebih banyak prestise untuk mengadakan pernikahan akbar, sehingga lebih banyak orang bisa datang sesuka mereka. Bukan hanya dia, selama para petinggi dan murid sekte sepanjang masa menikah, mereka harus mengirimkan undangan pernikahan ke seluruh alam semesta untuk memberi selamat kepada mereka. Setengah bulan kemudian, sekte sepanjang masa adalah lautan merah dan hijau, dan suasananya menggembirakan dan meriah. Benar saja, Jian Guixu, Gu Tianxing, dan yang lainnya semuanya membawa cukup uang untuk menghadiri pernikahan.
Para ahli yang telah mencapai level mereka secara alami tidak kekurangan uang, jadi hadiah yang mereka berikan lebih berharga. Selamat, selamat. Semua orang memasuki aula utama, menangkupkan tangan mereka dan tersenyum. Jun Changqiao datang untuk menerima mereka, lalu tersenyum sopan dan berkata, datang saja. Kamu tidak perlu membawa hadiah. Jian Guiksu dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Mereka ingat dengan jelas bahwa ketika para murid sekte sepanjang masa mengirim undangan pernikahan, mereka secara khusus mengingatkan mereka bahwa mereka harus menunjukkan ketulusan yang cukup ketika menghadiri pernikahan. Orang ini benar-benar tak tahu malu. Semua klan dan kekuatan di dunia abadi datang untuk memberi selamat kepada mereka, dan pernikahan akan segera dimulai. Namun, saat semua orang berbisik satu sama lain, Su Xiaomo bergegas masuk dari luar dan berkata dengan terkejut, Patriark, pengantin wanita sudah pergi. Semua orang tercengang. Jun Changqiao sangat tenang. Dia menyesap teh dan berkata, dia masih pergi. Jun, Patriark. Gu Tianxing bingung. Apa yang terjadi? Jie Lingyao datang kepadaku kemarin dan mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan pernikahan ini, kata Jun Changqiao. Kalau begitu aku membiarkan dia memilih apakah akan pergi atau tinggal. Semua orang mengerti. Wanita itu memilih untuk pergi. Kamu tidak bisa memaksakan hal-hal seperti perasaan. Jun Changqiao berkata, sekte sepanjang masa menekankan keadilan dan keadilan. Kami tidak akan pernah memaksa orang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka. Jian Guiksu dan yang lainnya mengangguk setuju. Namun, setelah dipikir-pikir, jika pengantin wanita melarikan diri, pernikahan tidak bisa diadakan. Bukankah uang itu akan terbuang percuma? Kepala keluarga, Li Qingyang bergegas masuk lagi dan berkata, saudara muda Ye mengejarnya. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, melecehkan seorang istri itu menyenangkan, tapi mengejarnya adalah bencana. Bah, sistem tidak tahan dan berkata, ini semua karena kamu. Jika masalah di antara mereka berdua bisa diselesaikan melalui pernikahan, aku pasti akan membiarkan mereka menikah. Namun, masalahnya saat ini adalah tidak dapat diselesaikan melalui pernikahan. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri, kata Jun Chang sambil tersenyum. Kemarin, Jie Lingyao banyak bicara. Gou Sheng juga belajar sesuatu darinya, jadi dia memberinya hak untuk meninggalkan sekte sepanjang masa. Sama seperti dia berkata, masalah Ye Xingchen dan Jie Lingyao tidak dapat diselesaikan melalui pernikahan. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk melepaskan ikatan di hati mereka. Terus terang, Jun Changqiao tahu kemarin bahwa Jie Lingyao akan pergi dan Ye Xingchen akan mengejarnya. Pernikahan akan tetap diadakan seperti biasa, dan tujuannya adalah Jun, Patriark. Jian Guiksu berkata, pengantin pria dan wanita melarikan diri, uang ini. Senior, Jun Changqiao berkata dengan serius, bisakah air yang telah tumpah diambil kembali? Jian Guiksu berpikir sejenak dan berkata, iya. Di dunia seni bela diri, bahkan lengan yang dipotong pun bisa dipasang kembali, belum lagi air yang telah tumpah. Jadi, pengembalian dana, kata Jian Guiksu dengan wajah lurus. Bagaimanapun, dia adalah seniornya. Hanya dia yang berani mengatakan itu. Adapun yang lain yang datang untuk memberi selamat kepadanya, mereka tidak berani bergerak karena penyalahgunaan kekuasaan Gou Sheng. Jun Changqiao terdiam. Bagaimana bisa seorang sage pedang begitu pelit? Selain itu, saya menghabiskan banyak uang untuk pernikahan. Jika Anda mengambil uang itu, siapa yang akan menebus kerugiannya? Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao berkata, lain kali ketika Xingchen menikah, senior dan kamu tidak perlu mengirim uang. Kamu bisa datang dengan tangan kosong. Jian Guiksu punya cara untuk mengambil kembali air yang telah tumpah. Tapi, uang yang telah diberikan, terutama kepada Gou Sheng, tidak akan pernah bisa diambil kembali. Oke, Jian Guiksu berkompromi dan berkata, ayo kita lakukan. Akibatnya, semua orang bubar dan membuat catatan mental untuk diri mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan bagian uang mereka. Lain kali, mereka pasti akan datang ke perjamuan dengan tangan kosong. Naif. Terlalu naif. Ketika Jun Changqiao berkata, lain kali, dia masih bermaksud Ye Xingchen. Jika si idiot ini mengadakan pernikahan Su Xiaomo juga, mereka pasti harus membayar lebih banyak uang. Itu akan menjadi 2 pernikahan, 2 hadiah, dan hanya 1 perjamuan pada akhirnya. Kepala keluarga, Li Qingyang mentransmisikan suaranya, apakah kamu ingin pergi ke Junior Brother Ye? Tidak perlu. Jun Changqiao berkata, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan oleh mereka. Faktanya, ketika Jie Lingyao datang menemuinya kemarin, dia mengatakan banyak hal dan bahkan memberitahunya tentang berbagai kenangan yang dia peroleh.
Setelah mendengarkan dengan ama, Jun Changqiao meletakkan token khusus yang memungkinkannya masuk dan meninggalkan dunia abadi di atas meja dan berkata, "Saya mengerti apa yang Anda maksud. Aku tidak akan memaksamu untuk menikah. Ambil dan tinggalkan dunia abadi kapan saja. Ini adalah hak Anda untuk kebebasan." Wosh, sebuah kapal perang seukuran saku terbang di alam semesta. Tetua Taixuan telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membuat pesawat ruang angkasa kecil berdasarkan kapal perang luar angkasa. Kecepatan dan kinerja tidak buruk, dan itu adalah item yang diperlukan untuk perjalanan antar bintang. Jie Lingyao bersandar ke jendela dan melihat ke dalam kegelapan tak berujung dengan ekspresi yang rumit. Ketika Ye Xingchen memeluk Jie Lingyao, dia mengerti arti sebenarnya dari kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya. Keadaan pikirannya sangat meningkat, dan dia menyentuh kesempatan untuk memasuki alam misteri surgawi. Bela diri, itu bukan hanya tentang seni bela diri. Terutama ketika ranah seseorang lebih tinggi, seseorang akan sering memperhatikan lebih banyak aspek. Terobosan tiba-tiba Ye Xingchen kali ini bukanlah terobosan dalam seni bela diri tradisional. Wosh wosh, wosh wosh. Gelombang kemajuan yang bergulir meraung. Namun, setelah beberapa menit, dia dan Jie Lingyao menghilang begitu saja. Jangan siakan. Jun Changqiao telah datang ke pesawat ini. Dia duduk di atas batu dengan tangan di atas kakinya dan berkata, "Kita harus membiarkan makhluk-makhluk di dunia batin merasakannya." Dunia abadi. Ye Xingchen ditransmisikan masuk. Momentum kemajuan langsung memenuhi seluruh pesawat, dan semua makhluk di dalamnya merasakannya. Ketika alam seseorang meningkat, terutama ketika seseorang memasuki alam besar, momentum yang dilepaskan dapat digunakan untuk membiarkan prajurit merasakannya dan mendapatkan makna mendalam dari seni bela diri. Karena itu, Gou Sheng tidak bisa melewatkannya. Dia tiba di tempat tujuan secepat mungkin dan mengirim Ye Xingchen ke dunia abadi. Desir, desir, semua orang duduk bersila dan merasakannya dengan tenang. Momentum kemajuan mengandung makna mendalam seni bela diri, yang membuat banyak prajurit tingkat rendah tidak dapat memahaminya. Ritme kemajuan datang satu gelombang demi gelombang. Secara kebetulan, banyak bayi lahir saat ini. Mereka menyerap momentum kemajuan, dan meridian serta darah mereka yang lemah diperkuat. Meskipun tidak membawa peningkatan ranah paling langsung, setelah pemeliharaan komprehensif, masa depan menjanjikan. Inilah yang Jun Changqiao senang lihat. Dunia abadi membutuhkan aliran penerus yang tak ada habisnya untuk mendorong seluruh dunia menuju kemakmuran. Kembali ke Ye Xingchen. Meskipun momentum kemajuan melonjak liar di sekelilingnya, dia masih memegang Jie Lingyao dengan erat. Pencerahan ini membuatnya mengerti apa yang lebih penting, jadi dia tidak akan bersemangat dengan terobosannya. Sebaliknya, dia harus mengambil tanggung jawab seorang pria. Jie Lingyao bersandar di pelukannya, dan air mata mengalir tak terkendali. Dia telah berkonflik atas fakta bahwa pria ini telah memperlakukannya sebagai Ling Yao dan yang dia lakukan hanyalah menebusnya. Hanya ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa dia bukan pangeran malam, tetapi Ye Xingchen yang benar-benar dia rasakan kemudahan. Ling Yao, Raja Malam, mereka semua sudah mati. Salah satunya adalah Jie Ling Yao, dan yang lainnya adalah Ye Xingchen. Itu saja. Bas, bas. Janin di dalam rahimnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Seolah-olah orang tua dan kekasih mereka akhirnya menikah, memberi mereka kekuatan untuk terus hidup. Namun, karena dia telah ditekan terlalu lama, meskipun denyut nadinya meningkat, itu masih jauh di bawah level normal. Apakah bayi dapat dilahirkan atau tidak tergantung pada nasib baik bayi dan gangguan eksternal yang paling penting. Dengan betapa Jun Changqiao menghargai murid-muridnya, dia pasti akan melakukan segala daya untuk memungkinkan anak Ye Xingchen dilahirkan ke dunia ini. Beberapa jam kemudian, momentum kemajuan di dunia abadi berangsur-angsur melemah. Mereka yang mencoba memahaminya akan menerobos dunia di tempat, atau mereka akan menerima inspirasi besar, dan kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat dengan selisih yang besar. Dikombinasikan dengan pertarungan sebelumnya melawan begitu banyak bawahan Kaisar Iblis Surgawi, kekuatan tempur seluruh dunia abadi sempurna. Jika terus berkembang, itu akan memenuhi syarat untuk bertarung melawan Kaisar Iblis Surgawi cepat atau lambat. Wosh, momentum kemajuan terakhir diserap ke dalam tubuhnya, dan Ye Xingchen, yang memegang Jie Lingyao, berhasil memasuki alam rahasia surgawi. Di antara para murid, Li Qingyang adalah orang pertama yang memasuki alam rahasia surgawi setengah langkah dengan integrasi benih roh guntur, dan sekarang Ye Xingchen adalah orang pertama yang memasuki alam rahasia surgawi dengan pemahaman cinta. Saya berada di sekte sepanjang masa. Jun Changqiao berkata dengan bangga, jenderal harimau lainnya. Bawahan Kaisar Iblis Surgawi, terutama Naga Langit Divisi 8,
semuanya berada di alam rahasia surgawi, jadi apakah itu para petinggi atau murid sekte sepanjang masa, satu lagi alam seperti itu berarti jauh lebih dekat. Wosh, setelah terobosan, Ye Xingchen tidak merasakan perubahan kualitatif yang dibawa oleh kemajuan dunia. Sebaliknya, dia mendarat di lapangan latihan seni bela diri sekte sepanjang masa dengan Jie Lingyao di pelukannya, dan berkata dengan serius, Patriark, tolong bantu saya memperbaiki obat untuk mencegah keguguran. Tidak masalah. Jun Changqiao setuju tanpa ragu-ragu. Pada sore hari, Gu Tianxing membawa semua bahan dan mulai memperbaiki obat dengan bantuan balai obat, balai pengobatan, dan departemen lainnya. Keesokan harinya, obatnya dimurnikan. Itu adalah semangkuk sup obat yang mengumpulkan esensi langit, bumi, matahari, dan bulan. Ye Xingchen memegangnya dengan gugup. Meskipun tidak ada plot, jatuhkan dan itu keajaiban, setelah Jie Lingyao meminumnya dan Gu Tianxing memeriksanya, kesimpulannya adalah, meskipun anak itu diselamatkan, waktu Kaan mungkin sangat lama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan? Setidaknya 1000 tahun. Jun Changqiao mengerutkan kening. Dapat diterima bahwa waktu Kaan lambat. Bagaimanapun, seniman bela diri memiliki umur yang panjang dan mampu menunggu. Namun, bukankah 1000 tahun yang diberikan Gu Tianxing bertepatan dengan dimulainya Perang Suci Semesta di dunia ke-12? Bukankah itu bertepatan dengan masa depan yang dilihat Ye Xingchen? Apakah anak itu lahir pada waktu itu? Sepertinya, Jun Changqiao berkata, muridku masih harus pergi. Kepala keluarga, Ye Xingchen berjalan ke aula dan berkata dengan serius, tolong izinkan saya membawanya pergi untuk menemukan harta karun untuk Kaan. Jun Changqiao mengangkat alisnya. Dia memahami keinginan muridnya untuk memiliki anak, tetapi jika dia melepaskannya, itu berarti semuanya akan terjadi di masa depan. Mungkin dia tidak akan kembali di masa depan. Tuan rumah bisa menolak. Sistem berkata, secara paksa mengubah masa depan. Bisakah itu diubah? Jun Changqiao tidak optimis tentang mengubah masa depan. Lagi pula, jika dia membiarkan Ye Xingchen tinggal hari ini, siapa yang tahu jika dia akan kembali ke masa depan? Semakin dia mencoba menghentikannya, semakin kontraproduktif. Lupakan, dia pasrah pada takdir. Jun Changqiao berkata, aku mengizinkanmu keluar. Terima kasih, Patriark. Ye Xingchen berbalik untuk pergi. Tepat ketika dia hendak berjalan keluar dari aula, dia mendengar Jun Changqiao berkata, Xingchen, ingat, kamu akan selalu menjadi muridku. Kamu akan selalu menjadi anggota sekte sepanjang masa. Ye Xingchen satasnya dan berkata dengan ekspresi serius, aku akan ingat. Pergi. Jun Changqiao melambaikan tangannya. Ketika dia melihat Ye Xingchen menghilang dari aula, dia bersandar di kursinya dan menatap kosong ke langit-langit. Bagi Gousheng, muridnya adalah darah dan dagingnya yang tidak tahan untuk berpisah. Di bidang pelatihan, Li Qingyang dan yang lainnya sudah dalam posisi. Mereka sepertinya tahu bahwa Ye Xingchen akan pergi, jadi mereka datang untuk mengirimnya pergi. Saudara muda Ye, Li Qingyang tersenyum dan berkata, semoga perjalananmu aman. Ye Xingchen mengangguk dengan perasaan campur aduk. Kemudian, dia berjalan melewati sesama muridnya selangkah demi selangkah. Penampilan perpisahan yang diterimanya penuh dengan dorongan. Pada saat itu, dia goyah. Namun tak lama kemudian, ia disibukkan oleh pikiran bahwa anaknya lahir lebih awal. Itu bukan perpisahan hidup dan mati. Bukannya dia tidak akan pernah kembali. Selama dia bisa menemukan anaknya lebih cepat, dia bisa kembali lebih cepat. Memikirkan ini, Ye Xingchen melangkah maju. Jie Lingyao berdiri di depan gerbang sekte. Sampai dia datang di depannya, dia berkata dengan suara rendah, kamu tidak harus pergi. Pergi. Ye Xingchen meraih tangannya dan keduanya menghilang ke udara tipis. Kakak senior kedua, Liu Wanshi menyeka air matanya dan berkata, akankah saudara muda Ye kembali hidup-hidup? Dia akan melakukannya. Li Qingyang berkata dengan pasti, dia pasti akan kembali hidup-hidup. Pada hari ini, Ye Xingchen pergi bersama Jie Lingyao. Jun Changqiao, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, duduk sendirian di puncak gunung dan minum anggur. Dia sepertinya tidak berniat untuk berhenti. Menunggu. Tiba-tiba, dia kembali sadar dan berkata, aku lupa tentang Zhang San. Aduh. Jun Changqiao segera berbaur dengan pagoda penjara Tianyuan. Begitu dia memasuki sel, dia melihat trio penjara dengan panik merawat Zhang San. Jeritan pihak lain memekakkan telinga. Dapat dikatakan bahwa dia sangat sengsara. Jun, Patriark, saya, aku akan memberitahumu semuanya. Petik 2. Ketika Zhang San disiksa oleh Arya, seseorang pasti akan bertanya, apakah pagoda penjara Tianyuan begitu kuat?
Bahkan pembangkit tenaga listrik yang bertarung dengan klon Kaisar Iblis Langit tidak dapat menahannya. Tidak juga, itu tidak lebih dari memanfaatkan situasi. Zhang San bertarung dengan klon Kaisar Iblis Langit untuk waktu yang lama dan bahkan menggunakan seni bela diri yang melukai dirinya sendiri. Dia sudah sangat lemah, yang memberi Gou Sheng kesempatan. Seseorang yang berpura-pura menjadi misterius. Jika dia berkomunikasi dengan sikap normal, dia mungkin bingung. Oleh karena itu, Jun Changqiao tidak punya pilihan selain melemparkan Zhang San ke pagoda penjara Tianyuan dan memberikannya kepada Arya untuk direformasi dengan cinta. Meskipun itu ekstrim, meskipun itu sedikit tidak menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Tapi efeknya sangat ideal. Zhang San awalnya terluka, dan setelah direformasi oleh trio penjara, tulang besinya berubah menjadi lembut seperti air. Siapa Anda? Jun Changqiao duduk dan mengunci jari-jarinya, tampak seperti interogasi standar seorang tahanan. Zhang San, apakah kamu melihatku di masa depan? Iya? Iya. Apakah kamu datang dari masa depan? Tidak? Tidak, aku hanya memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Oh, Jun Changqiao berkata, sejauh yang saya tahu, satu-satunya yang dapat melihat masa depan di alam semesta atas tampaknya adalah Wei Buzi. Apa hubunganmu dengannya? Zhang San terdiam. Pukul. Arya, yang berdiri di sampingnya, melambaikan cambuknya di kehampaan. Zhang San sangat terkejut hingga kulit kepalanya meledak, dan dia buru-buru berkata, Wei Buzi adalah tuanku. Jawaban ini sedikit mengejutkan Jun Changqiao karena dia menduga bahwa orang ini mungkin Wei Buzi, tetapi dia tidak berharap dia menjadi muridnya. Di mana tuanmu? Tuanku telah meninggal. Kesedihan muncul di mata Zhang San, yang jelas bukan tindakan. Apakah dia terluka? Setiap kali dia membongkar rahasia surga, dia akan kehilangan nyawanya. Tuanku, tidak bisa lepas dari hukuman surga. Jun Changqiao terdiam. Dia telah mendengar bahwa meramal memiliki umur yang pendek. Bagaimanapun, itu membocorkan rahasia surga atau dalam perjalanan untuk membocorkannya. Jun Patriark. Zhang San mengangkat hadalah kepala dengan susah payah. Wajahnya yang sedikit ganas menjadi serius saat dia berkata, saya orang baik, bukan orang jahat. Orang baik dan orang jahat tidak hanya bergantung pada kata-kata. Jun Changqiao bertanya lagi, kamu mengatakan bahwa Li Si adalah temanmu. Siapa dia? Petik 2. Dia perlu tahu apakah pihak lain memiliki kaki tangan. Li Si? Zhang San tidak ingin menjawab pertanyaan ini, tetapi melihat Arya mengangkat cambuk lagi, dia harus berkompromi dan berkata, Jun Patriark harus mengenalnya. Aduh, Jun Changqiao sedikit terkejut. Zhang San berkata, Li Si suka bercerita. Setelah mendengar ini, Jun Changqiao langsung teringat pendongeng yang sering disebutkan Gu Zhaoxi di alam atas. Alasan mengapa dia memilih untuk menjelajahi alam semesta juga karena kata-kata pria itu. Seorang peramal, seorang pendongeng. Zhang San dan Li Si adalah pasangan yang sempurna. Di mana dia? Li Si suka menjelajahi alam semesta. Dewa tahu di mana dia berada. Wang Wu, Zhao Lu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Wajah Zhang San penuh dengan tanda tanya. Jun Changqiao memutuskan dari mata pihak lain bahwa seharusnya tidak ada kaki tangan, jadi dia kembali ke topik, saya memiliki seorang murid yang melihat masa depannya di sebuah gua. Aku tidak meninggalkannya. Zhang San buru-buru menyangkal. Gou Sheng sudah tahu tentang masa lalu Ye Xingchen, jadi dia secara alami tahu bahwa itu ditinggalkan oleh Night King, jadi dia berkata dengan serius, saya tidak terganggu oleh siapa yang meninggalkannya, tetapi apakah masa depan dapat diubah? Zhang San mendengar ini dan terkejut, Jun Patriark ingin mengubah takdir. Masa depan semua orang telah lama direncanakan dalam aksioma surgawi. Meskipun bisa diketahui sebelumnya melalui beberapa cara, mengubahnya sama dengan mengubah nasib. Nasibku ada di tanganku sendiri, bukan surga. Jun Changqiao berkata dengan ringan, mengapa itu tidak bisa diubah? Sudut mulut Zhang San bergerak-gerak dengan keras. Ketika dia mengikuti tuannya, Wei Buzi, untuk berlatih seni deduksi, dia berulang kali diperingatkan bahwa segala sesuatu di masa depan telah diperbaiki. Tidak ada seorang pun di 6 jalan yang dapat mengubahnya secara paksa, atau mereka akan dihukum oleh surga. Hukuman surgawi. Dia hanya melihat masa depan, bukan masa lalu. Kurang dari B1198 lebih besar dari melihat jalan Jun Changqiao, itu bisa disimpulkan sebagai melawan surga. Adapun hukuman surgawi, dia telah mengalami medan perang dimensi berkali-kali, dan dia juga telah melalui imigrasi ilegal. Dia pasti memiliki banyak pengalaman klinis. Jun Patriark, kata Zhang San serius. Di alam semesta atas, apakah itu rumput, pohon, gunung, batu, atau ribuan makhluk, nasib mereka telah diatur sejak mereka lahir.
Jika Anda ingin mengubahnya dengan paksa, aksioma surgawi tidak akan mentolerirnya. Maksudmu itu tidak bisa diubah. Semuanya memiliki takdirnya sendiri. Itu tidak bisa dipaksakan. Arya, Jun Changqiao berbalik dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, beri dia sedikit lebih banyak perhatian. Iya, Arya mengangkat cambuk penekan jiwa. Jangan, jangan, jangan. Zhang San segera panik dan dengan panik otaknya sampai dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan keras, jika Jun Patriark dapat melampaui kefanaan dan menjadi orang suci, dia tidak akan terpengaruh oleh aksioma surgawi dan dapat mengubah nasib orang lain sesuka hati. Lebih spesifik, setelah berpikir sejenak, Zhang San berkata, tuanku pernah berkata bahwa legenda menggabungkan seni bela diri, ilmu pedang, susunan, obat-obatan, alkimia, jimat, dan ramalan. Dia benar-benar mencapai 7 jalan pencerahan, itulah sebabnya dia dinamai Kiksuan. Apakah itu berlebihan? Mata Jun Changqiao melebar. Sebagai seseorang yang telah menipu selama beberapa dekade, meskipun dia adalah seorang kultivator pedang, dia hanya tahu sedikit tentang obat-obatan dan alkimia. Kiksuan telah mencapai 7 jalan pencerahan. Itu agak terlalu menakjubkan. Kalau tidak, mengapa dia disebut legenda? Apakah senior Kiksuan ada hubungannya dengan mengubah masa depan? Iya, Zhang San berkata dengan serius, tuanku pernah berkata bahwa sebelum senior Kiksuan memasuki tanah kehidupan abadi, dia meninggalkan buku ramalan surgawi. Jika seseorang cukup beruntung untuk menemukannya, mereka dapat mengabaikan aksioma surgawi dan dengan paksa mengubah masa lalu dan masa depan. Mata Jun Changqiao melebar. Mengubah masa depan bisa dimengerti. Mengubah masa lalu agak terlalu dibesar-besarkan. Kiksuan ini benar-benar pembangkit tenaga listrik super. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa bertemu dengannya seumur hidupnya. Apakah dia bisa dengan percaya diri bertanya, senior, apakah Anda membutuhkan sesuatu di paha Anda? Itu adalah jenis yang sangat profesional. Di mana kitab ramalan surgawi? Jun Changqiao bertanya. Zhang San berkata dengan getir, Kiksuan senior telah berada di tanah kehidupan abadi untuk waktu yang lama. Keberadaan buku ini masih menjadi misteri. Bahkan mungkin tidak ada. Begitu. Jun Changqiao berkata dengan wajah lurus, setelah berbicara begitu lama, itu sama baiknya dengan tidak mengatakan apa-apa. Tidak, tidak, tidak. Zhang San berkata, ini adalah satu-satunya cara yang dapat saya pikirkan untuk mengubah masa depan seseorang. Jun Changqiao berpikir keras. Dia tidak memerintahkan Arya untuk terus merawat Zhang San, dia juga tidak berniat untuk membiarkannya keluar. Sebaliknya, dia kembali ke ruang kerja dan duduk. Dia menggosok pelipisnya dan berkata, di mana saya harus mulai mencari kitab ramalan surgawi. Jangan tanya. Sistem berkata, jika Anda bertanya, pergilah ke toko. 2 alam rahasia tertinggi lainnya masih mengumpulkan debu di keranjang belanja. Jun Changqiao berkata dengan kesal, bahkan jika ada harta yang dapat mengubah masa lalu dan masa depan, apakah Anda pikir saya memiliki kemampuan finansial untuk membelinya? Setidaknya itu lebih dapat diandalkan daripada mencarinya secara acak. Jun Changqiao menjadi tenang dan mengetukkan jari-jarinya di atas meja. Matanya berangsur-angsur menyala, dan imajinasinya menjadi liar. Saya seorang kultivator ganda pedang dan seni bela diri. Saya juga terlibat dalam keterampilan medis, alkimia, dan sebagainya. Mungkinkah saya dari masa depan, Kiksuan senior? Siapa yang kencing kuning? Sistem meneriaki pembaca di luar layar. Dari Zhang San, Jun Changqiao mengetahui bahwa 7 mendalam sage yang mendalam berasal dari 7 jalan yang mendalam. Bukankah ini sangat mirip dengannya? Untuk ini, sistem ingin meludahi wajahnya. Pedang Dao, martial Dao, dan arai Dao hampir tidak bisa dianggap sebagai satu. Tetapi keterampilan medis dan pil benar-benar dangkal. Dia bahkan tidak bisa menyentuh ambang pintu, apalagi talisman Dao dan divination Dao. Tidak takut ditampar wajahnya. Hari ini, saya akan mengatakannya di sini. Tuan rumah adalah 7 sage yang mendalam, makan kotoran terbalik. Nada suara sistemnya tegas, dan suara bendera bergema di lautan kesadaran Jun Changqiao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, berhentilah mencoba menipu saya. Imajinasi adalah imajinasi. Lelucon adalah lelucon. Jun Changqiao sangat tergoda oleh buku ramalan surgawi. Belum lagi bisa mengubah masa depan Ye Xingchen, jika dia memegangnya di tangannya, bukankah dia bisa mengintip ke masa lalu dan masa depan dan mengubahnya sesuka hati? Tidak. Gou Sheng berkata, jika benda ini benar-benar ada, saya harus mendapatkannya. Masalahnya adalah, sistem mengejek, Anda tidak dapat menemukannya. Jun Changqiao tidak bisa diganggu dengan itu. Dia bangkit dan pergi ke Arai Hall.
Melihat Downsky yang sekali lagi dibongkar untuk penelitian, dia bertanya, tidak bisakah kamu masih menyalinnya? Ini terlalu rumit. Orang tua Taixuan menggelengkan kepalanya dan berkata, butuh waktu. Setelah kemunculan pertama Downsky dan membunuh semua orang, itu dikirim ke Array Hall untuk penelitian dan hampir tidak pernah berhenti. Namun, karena terlalu banyak poin yang ditambahkan dalam teknologi dan banyak masalah tidak dapat digantikan oleh teknologi Array yang ada, kemajuannya masih belum ideal. Orang tua Taixuan berkata dengan ekspresi serius, bahkan jika kamu dapat menyalinnya dengan berbagai biji dan susunan, hanya pasokan energi saja yang akan menjadi masalah besar. Selama bertahun-tahun, Diablo telah ditingkatkan lagi, dan kekuatannya telah meningkat selangkah demi selangkah. Namun, mekanisme itu membutuhkan pasokan energi. Saat dia terus berkembang, dia sudah mencapai kemacetan. Jun Changqiao sering datang untuk memeriksa model-model baru dan menemukan bahwa peningkatan setiap generasi semakin kecil dan kecil. Dia terus terang mengkritik, ini tidak seperti Anda akan menjualnya. Mengapa Anda meletakkannya di sini? Aula tempat di sebelah juga perlu dikritik. Senjata dan peralatan yang dia teliti di masa lalu semuanya digunakan oleh para murid, tetapi sekarang, mereka kurang di masa depan. Kumpulan senjata yang sama terbuat dari bahan yang berbeda, sehingga peningkatan kinerja minimal. Bisa dikatakan bahwa teknik pedangnya sangat indah. Jun Changqiao menatap ke langit dan menghela nafas, aku hanya ingin mengatakan 6 huruf sekarang. Sebenarnya, aula formasi Array dan aula pengecoran tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, mereka memiliki teknologi, tetapi mereka tidak memiliki sumber daya untuk mengembangkannya. Karena perkembangan teknologi yang pesat, batu spiritual kelas 1 dunia abadi diperas hingga batasnya, mengakibatkan stagnasi teknologi. Seseorang akan bertanya, ganti dengan kekuatan Immortal Sound. Maaf, energi baru dari tanah kehidupan abadi ini hanya pada tahap perintis dengan tingkat sekte sepanjang masa saat ini. Tidak mudah menggunakannya untuk seni bela diri dan peningkatan peralatan. Itu ditakdirkan untuk menjadi jalan panjang untuk mengintegrasikannya ke dalam semua aspek dan industri. Ini masalah. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, itu harus diselesaikan. Sebenarnya, Tetua Taixuan terdiam beberapa saat dan berkata, jika ada kesempatan, kamu bisa pergi ke dunia roh bintang. Mata Gou Sheng berbinar. Pesawat ini kaya akan teknologi Array, dan pasti ada banyak teknologi canggih. Perjalanan ke sana akan menjadi panen besar. Tentu saja, Jun Changqiao tidak akan pernah pergi ke sana sebagai tamu. Retak. Dia mengepalkan tinjunya, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan mata dingin, sudah waktunya untuk menyelesaikan skor lama. Jun Changqiao tidak akan pernah melupakan kebencian atas kehancuran benua bintang jatuh. Jadi, jika dia tidak bisa berurusan dengan Kaisar Iblis Surgawi, dia bisa berurusan dengan dunia roh bintang. Sinyal, Jun Changqiao berkata secara telepati, pergi ke dunia roh bintang. Iya, Sangguan Sinyal, yang sedang duduk di kokpit Eternal, pertama-tama membuka peta bintang, kemudian mengunci ke dunia roh bintang di galaksi lain. Huf-huf, ekornya mengeluarkan energi, dan kapal perang itu menghilang. Berbunyi, diperkirakan tiba di dunia roh bintang dalam setahun. Setahun, Jun Changqiao berkata, masih ada waktu untuk membuat lebih banyak kapal perang. Mengerti. Tetua Taixuan mendengar dan segera memobilisasi anggota Array Hall untuk membawa fasilitas dan cetak biru ke alam rahasia ruang waktu kelas super. Tidak lama kemudian, anggota aula penempaan juga masuk di bawah pimpinan Fan Yexi. Dalam sekejap, sekte sepanjang masa menjadi serius. Meskipun banyak murid tidak menerima pemberitahuan patriark, mereka mulai berkultivasi lebih keras dan secara aktif memahami kekuatan suara abadi. Mereka semua tahu bahwa pertempuran dengan ribuan kapal perang Kaisar Iblis hanyalah permulaan, dan pertempuran berikutnya akan menjadi lebih tragis. Sebagai anggota sekte sepanjang masa, yang bisa mereka lakukan adalah terus memperkuat diri, untuk memastikan bahwa mereka akan memenangkan setiap pertempuran dan tidak ada yang akan mati, yang membuat pembaca mempertanyakan hukum. Siapa bilang seseorang harus mati dalam pertempuran? Jangan beri saya logika yang ketat atau apapun. Saya tidak akan mati, saya akan hidup. Apakah Anda marah? Huf. Di puncak gunung, Dunan, yang mengenakan kasaya, perlahan membuka matanya dan berbisik, naga langit yang maha kuasa, Siti Garba yang dihormati, Prajna semua Buddha, Prajna Ba Makong. Huf-huf. Tiba-tiba, sebuah tangan datang untuk meraihnya. Ayah, Dunan diseret. Pelaku, Yao Mengying, menarik rambut panjangnya dan berkata dengan wajah dingin, jangan berpura-pura menjadi mendalam di sini. Cepat dan sapu halaman. Kamu, saat diseret,
Dunan menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, pria yang baik tidak berkelahi dengan seorang wanita. Amitabha. Ledakan, 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 buka mulutmu. Meskipun Xia Suyun tidak mau, dia masih membuka mulutnya. Su Xiaomo dengan lembut memasukkan apel yang sudah dikupas dan dipotong ke dalam mulutnya, lalu berkata sambil tersenyum, apakah itu manis? Iya, aku akan memberimu makan setiap hari di masa depan, oke. Xia Suyun menundukkan kepalanya, lalu mencubit kakinya dengan tangannya dan berbisik, ada begitu banyak orang yang menonton. Apakah kamu tidak malu mengatakan ini? Kamera terpotong. Keduanya duduk di kantin, dikelilingi oleh sesama murid mereka. Hei, Li Fei meletakkan dagunya di atas meja, meraih segenggam makanan anjing, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia berkata sambil mengunyah, aku sudah terbiasa. Di hutan maple di luar sekte, Li Qingyang memegang tangan Sister Qiao, dan berjalan di daun maple yang berkibar. Kemudian dia berhenti dan berkata dengan penuh kasih sayang, apakah kamu sudah menerobos ke alam Indic Void? Ya, setiap terobosan besar akan meningkatkan umur saya ribuan tahun. Dengan cara ini, aku bisa punya lebih banyak waktu untuk menjagamu. Pada titik ini, Li Qingyang dengan lembut memeluk kecantikan di pelukannya. Bagaimana jika saya sudah tua? Kita akan menjadi tua bersama. Mendengar ini, Sister Qiao, bersandar di dadanya, dan senyum bahagia muncul di sudut mulutnya. Setelah gelombang makanan anjing ini dirilis, para pembaca yang dipimpin oleh Little Do sudah meninggalkan ruang siaran langsung sambil mengutuk. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Fiuh. Jingzi mengenakan setelan mesya, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian menggunakan lengannya untuk memegang helm. Dia berjalan melalui terowongan remang-remang dengan postur seorang prajurit dan datang ke pangkalan tempat Dawn Sky sedang berkumpul. KKK, lengan, batang tubuh, dan lengan perlahan-lahan dirakit. Swoosh! Jingzi melompat ke kokpit, dengan terampil mengenakan helm, dan kemudian mulai menyesuaikan fasilitas dan melaporkan ke stasiun utama bahwa semua indikator normal. Nomor 66. Suara Panglima tertinggi Sue Rengui terdengar di telinganya. Kamu harus berhati-hati saat pergi ke alam roh bintang kali ini. Mengerti. Jingzi meletakkan kedua tangannya di layar sentuh. Bas, mata redup dari Dawn Sky langsung menyala, dan mesya yang dingin dan berat itu tampak hidup. Huf huf huf. Pintu yang tertutup rapat di depan perlahan terbuka, dan peralatan yang mengikat mesya secara bertahap terpisah. Lengan mekanis Dawn Sky tiba-tiba mengepal erat. Jingzi, yang berada di kokpit, menutup matanya dan berkata dengan ekspresi santai, masa mudaku sudah kembali. Ayo pergi. Jingzi mengayunkan tangannya, dan Dawn Sky langsung berlari keluar. Semakin banyak ia berlari, semakin cepat ia berlari. Semakin banyak ia berlari, semakin mengesankan. Ledakan. Namun, saat itu kehabisan rahasia pangkalan dan hendak melompat, kepala mesya terbang keluar, dan seluruh tubuh berakar ke tanah. Setelah beberapa saat, lengan dan kaki secara otomatis terpisah dan berserakan di landasan. Kepala keluarga, ini bukan masalah dengan operasi saya. Ini adalah masalah dengan mereka tidak merakitnya dengan benar. Tidak, saya ingin pergi dan menyelidiki. Aku tidak ingin membersihkan toilet lagi. PS, pada titik ini, alam semesta atas harus berakhir dengan sekitar selusin bab lagi. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menulis akhir yang sempurna. Berdiri, kamu Ibu Asterisker. Di lingkungan yang menyerupai duel, ada raungan marah di sekitar. Seorang prajurit terbaring di tanah dengan memar di sekujur tubuhnya. Bahu kanannya yang terbuka memiliki 4 angka terukir di atasnya. Siapa? Leluhur iblis. Saat itu, dia melarikan diri ke alam semesta sebagai jiwa. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh pembangkit tenaga listrik dunia roh bintang dan ditempatkan di dalam tubuh. Dia menjadi Core Servant nomor 9527 dan mengikuti tim untuk menyerang alam atas. Sudah beberapa tahun sejak itu. Apakah orang ini baik-baik saja? Dilihat dari memarnya saat ini, dia sepertinya tidak baik-baik saja sama sekali. Tidak hanya itu lebih buruk dari kematian. Dia berada di dunia roh bintang. Atribut langit dan bumi di sini sangat tinggi. Levelnya bahkan lebih tinggi dari dunia Suanyuan dan dunia surga penyeberangan. Itu pasti yang terbaik dari dunia kelas 1. Ketika leluhur iblis pertama kali datang ke sini bersama tim dan merasakan atribut langit dan bumi yang kaya, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir melompat. Dia bahkan mulai berfantasi bahwa dia akan bekerja keras dan bangkit kembali. Dia akan membunuh jalannya kembali ke alam atas dan menghancurkan sekte sepanjang masa. Namun, di alam atas ini,
hukum rimba bahkan lebih serius. Leluhur iblis baru saja tiba di dunia roh bintang. Karena dia diklasifikasikan sebagai Course Servant tingkat rendah, dia dikirim ke tambang batu roh. Setiap hari, dia menambang atau dalam perjalanan ke penambangan. Pemimpin suku iblis. Bagaimana dia bisa rela menjadi penambang? Leluhur iblis telah melawan sebelumnya, tetapi dia dipukuli ke tanah oleh tentara tambang. Dengan kata lain, penjahat ini, yang merupakan bos seperti Kaisar Iblis, bahkan tidak bisa mengalahkan seorang prajurit kecil di dunia roh bintang. Tentu saja, tambang batu roh adalah sumber daya yang penting. Para prajurit yang dikirim ke sini pasti sangat kuat. Di malam hari, leluhur iblis bersandar di sudut seperti kucing yang terluka. Dia menjilat lukanya dan meneteskan air mata. Karena dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia hanya bisa menurut. Sejak saat itu, tambang batu roh memiliki pahlawan dekaden. Dia menyeret tubuhnya yang memar dan pergi lebih awal dan kembali terlambat ke batu roh milikku seperti kebanyakan Course Servant biasa. Jika Anda berpikir bahwa dia telah kehilangan semangat juangnya, Anda akan salah. Leluhur iblis sedang berhibernasi. Dia menanggung kesulitan. Apakah dia tidak selamat ketika dia dibunuh oleh 10 sekte abadi? Apakah ada yang lebih menakutkan dari kematian di dunia ini? Tidak, aku, leluhur iblis, tidak akan dikalahkan. Dengan pemikiran ini, dia bekerja keras dan berkultivasi pada saat yang sama. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Akhirnya, setelah 2 tahun bertugas, ia mendapatkan kembali kebebasannya. Mulai sekarang, dunia ini. Mulai sekarang, langit dan bumi. Dia mulai melakukan perjalanan di dunia roh bintang yang luas dan benar-benar menyadari teror pesawat ini. Alam pencari kebenaran puncak dan pembudidaya alam ramalan setengah langkah ada di mana-mana. Ini sangat keinginan leluhur iblis untuk menjadi lebih kuat. Karena itu, ia mulai muncul di kedalaman pegunungan dan hutan. Dia mulai menjalani kehidupan pertumpahan darah. Otot padat dan pelipis menonjol, yang semuanya mewakili peningkatan kekuatan yang signifikan. Leluhur iblis datang ke kota. Dia melihat dari pengumuman bahwa ada duel di sini. Hanya dengan memenangkan duel dia akan diberi hadiah batu roh bermutu tinggi. Jadi, dia segera mendaftar. Sebelum duel dimulai, dia duduk di kursi dengan tatapan dingin. Dia tersenyum. Aku perlu membuktikan diriku dengan darah. Boom! Berdiri. Berdiri. Leluhur iblis mengepalkan tinjunya dan perlahan bangkit saat dia berteriak dengan marah. Namun, sebelum dia bisa bangun, dia ditendang di wajahnya. Seluruh tubuhnya terbang keluar dan menabrak dinding luar. Kemudian, dia meludahkan darah. Darah. Tapi dia tidak membuktikan dirinya. 1, 2, 3. Wasit menghitung sampai 10. Pertempuran pertama leluhur iblis telah berakhir dengan kegagalan. Dia bahkan dibawa turun dari panggung dengan tandu. Brengsek. Saya melakukan kesalahan. Saya pikir dia adalah karakter yang tangguh. Aku tidak menyangka dia begitu sampah. Para prajurit yang menghitung uang di antara penonton mengutuk. Suara mereka mencapai telinga leluhur iblis. Dia mengepalkan tinjunya. Lumayan. Pada saat itu, seorang pria parubaya gemuk berjalan mendekat. Dia melemparkan cincin spasial ke leluhur iblis dan berkata seperti seorang master, ini adalah hadiah yang pantas kamu dapatkan. Hadiah apa? Hadiah untuk duel palsu. Kesadaran spiritual leluhur iblis memasuki ring. Setelah memastikan bahwa itu adalah jumlah yang disepakati, dia berjuang untuk turun dari tandu. Dia menyeret tubuhnya yang terluka keluar dari arena. Pemimpin suku iblis telah jatuh ke tahap duel palsu. Itu membuat orang menghela nafas. Pada saat itu, dia sedang berjalan di bawah matahari terbenam. Punggungnya tampak sangat menyedihkan dan kesepian. Tidak bisakah kamu menangis begitu saja di komentar? Bip bip bip, bip bip bip. Sebelum leluhur iblis kembali ke kediamannya, alarm berbunyi di kota. Setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa sesuatu yang istimewa pasti telah terjadi. Seperti yang diharapkan, sebuah suara yang dalam bergema di kota. Ada benda terbang tak dikenal yang menyerang dunia astral saya. Semua kota dan prajurit harus menghentikannya. Bum bum bum, bum bum bum. Begitu dia mengatakan itu, langit di luar kota dipenuhi dengan tembakan meriam. Leluhur iblis mendongak dan samar-samar melihat aliran cahaya mengalir keluar dari area di mana api berkedip-kedip. Dengan cepat terbang di atas langit dan dia hampir tidak bisa melihat angka 66 di atasnya. Tangkap benda itu. Itu adalah pahala kelas 3. Swiss.
Swiss. Dalam sekejap, semua prajurit di kota terbang dan mengejar aliran cahaya dengan mata terbakar. Pahala kelas 3. Mata leluhur iblis berbinar. Dunia astral memiliki hierarki yang ketat. Meskipun dia telah menyelesaikan layanannya, dia hanya warga negara kelas rendah. Dia harus mengeluarkan uang atau mendapatkan pahala untuk dipromosikan. Jika dia menangkap benda terbang tak dikenal yang menginvasi dunia astral dan memperoleh pahala kelas 3, dia bisa sepenuhnya menyingkirkan warga negara kelas bawah dan memasuki warga negara kelas menengah. Dengan cara ini, dia akan menikmati lebih banyak hak. Mengejar. Desir, leluhur iblis terbang dengan cepat dan menjadi anggota tim berburu. Sayangnya, aliran cahaya terlalu cepat. Dalam waktu singkat, itu disemuncul tanpa jejak. Untuk prestasi kelas 3, para pejuang dunia astral tidak akan menyerah. Mereka menyebar dan mencari satu persatu, mencoba menemukan target di hutan primitif yang membentang puluhan ribu mil. Mendesah. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, sedikit naif. Dia dibutakan oleh prestasi kelas 3. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, orang yang berani memasuki dunia astral tanpa izin pasti kuat. Dia terluka dan tidak akan cocok bahkan jika dia menemukan orang itu. Lupakan. Lebih baik memulihkan diri. Memikirkan hal ini, leluhur iblis memilih untuk berjalan kembali ke hutan untuk menghemat lebih banyak energi. Baiklah. Dia hanya mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara gemerisik. Secara naluriah, dia menoleh untuk melihat dan melihat ada benda besar yang terbuat dari baja yang tersembunyi di hutan lebat di depannya. Di atasnya ada angka 66 yang dia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, leluhur iblis berdiri di sana dengan linglung. Pedang dingin ditekan ke lehernya dari belakang. Suara yang akrab dan dingin berkata, jangan bergerak. Kamera tergelincir. Jun Changqiao mengenakan setelan mesya dan memegang pedang surgawi Suanyuan. Jing tahu bahwa dia sedang dihukum untuk terus membersihkan toilet. Dia telah memutuskan untuk datang secara pribadi untuk mengumpulkan informasi. Sistem meludah dan memarahi, tuan rumah ingin mengaktifkan mesya. Daun Sky hancur di landasan pacu. Dialah yang melakukannya secara diam-diam.